Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jumpa lagi kita di channel ini, silaturahmi di channel YouTube Muhammad Rawang, channel Syiar Dakwah. Dan yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang dan salam kenal, salam silaturahmi di channel ini. Terkhusus kepada para subscriber channel YouTube Muhammad Rawang, kami ucapkan banyak terima kasih atas supportnya selama ini dan masih setia sampai saat ini bersilaturahmi di channel ini. Tidak lupa dan tidak bosan-bosannya kami mendoakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat, jasmani dan rohani. Dan semoga Allah Jalla Jalaluhu memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, anak-anaknya anak yang soleh dan soleha, zuriat-zuriatnya yang thayyibah, hidup sukses, bahagia dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini perkenankan Al-Fakir men-share video tausiah dari guru kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji M. Farid F. Senong MA dengan tema suluk sosial dan fikih anti korupsi. Seperti apa video tausiahnya? Mari kita simak cuplikan video berikut ini. Secara sederhana, tindak korupsi dipahami sebagai tindakan yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar dan merampas hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat umumnya. Tidak hanya itu, tindak korupsi juga akan menghancurkan tatanan hidup bermasyarakat yang luhur. Ia kerap terjadi di berbagai lapisan kehidupan masyarakat seperti lingkup keluarga, teman bermain, lingkungan bekerja, sekolah, kantor, dan yang lebih spesifik lagi di lingkungan pengelola keuangan umat dan negara. Terlepas dari bentuk korupsi yang sistemik yang dilakukan dalam proses-proses resmi di birokrasi dan pemerintahan atau non-sistemik yang dilakukan di luar jalur negara, semua bentuk kecurangan yang terkait dengan korupsi sangat merugikan banyak pihak. Karena efeknya yang masif dan meluas, maka pantas jika tindak korupsi disepakati sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa sekaligus sebagai wabah yang mesti dihadapi secara bersama. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natawakkalu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa lan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan wa kaffatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah Jumat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam menghadirkan bentuk kesalehan sempurna serta paripurna bagi manusia beragama
Salah satunya berupa kesalehan vertikal dengan menjalankan ibadah dan ritual kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesalehan horizontal dengan membangun hubungan sosial yang solid dengan sesama manusia, sesama makhluk hidup, dan dengan alam semesta. Kesalehan sosial ini bahkan terlihat lebih kompleks dan berlapis-lapis melebihi kesalehan vertikal. Namun demikian, kompleksitas ini bukan untuk berkata bahwa satu kesalehan lebih penting atau lebih mulia dari bentuk kesalehan lainnya. Keduanya bersifat komplementer dan wajib terpenuhi. Kesalehan sosial ini tidak hanya tersimpulkan dari logika ketuhanan dan kemanusiaan, tetapi juga ditegaskan secara eksplisit di dalam riwayat-riwayat dan konsepsi keislaman lainnya. Kesalehan sosial misalnya disebut-sebut sebagai salah satu bagian atau rukun terpenting dalam beragama, khususnya ketika dihubungkan dengan konsep trilogi Islam berupa akidah, syariah, dan akhlak. Di bagian akhlak inilah kesalehan sosial direproduksi sebagai produk keberagamaan. Produk yang baik pasti berasal dari proses yang baik pula. Akhlak sebagai produk keberagamaan pasti berasal dari proses keberagamaan, akidah dan syariah yang benar pula. Jika seseorang masih menunjukkan akhlak buruk, maka kita patut mempertanyakan kesahihan akidah dan ibadah kita. Di banyak kesempatan lainnya, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa beberapa model kesalehan dan suluk sosial merupakan konsekuensi dari keimanan atas Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Rasulullah sering menyebutkan beberapa dimensi kesalehan serta menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Di satu kesempatan Nabi menegaskan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, bahwa memuliakan tetangga merupakan konsekuensi keimanan. Di kali lain Nabi mengingatkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, bahwa memuliakan tetangga merupakan konsekuensi keimanan kita. Jemaah Jumat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, di konteks yang berbeda, Nabi seringkali menghubungkan orang-orang terbaik dengan praktek kesalehan dan suluk sosial dengan menyebutkan kata-kata khairukum atau khiyarukum, yang berarti orang yang terbaik di antara kalian. Di satu kali Nabi menyebutkan bahwa membayar utang secepatnya merupakan representasi orang yang terbaik. Kata Nabi, khairukum ahsanukum qada'a. Di kali lain, Nabi menegaskan bahwa orang terbaik di antara kamu adalah mereka yang selalu memberikan makan kepada orang lain. Di sini Nabi menyatakan khairukum man at'ama at-ta'ama wa radda salam. Di kesempatan lain Nabi tegaskan bahwa orang terbaik adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Khiyarukum ahasinukum akhlaqa, atau mereka yang paling baik bagi keluarganya. Khairukum li ahli, atau mereka yang paling baik pada sahabatnya. Khairu ashabi indallah khairukum li sahibi, atau mereka yang paling baik pada tetangganya, atau mereka yang selalu diharapkan kebaikannya. Khairukum may yurja khairuhu wa yu'man syarruh, atau mereka yang panjang umur lagi penuh dengan kebaikan, atau mereka yang memiliki hati yang mulia dan lisan yang jujur. Dan puncaknya adalah orang-orang terbaik adalah mereka yang paling banyak manfaatnya bagi manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jemaah Jumat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kesemua suluk dan kesalehan sosial ini merupakan bukti kuat bahwa Islam tidak hanya menekankan kesalehan vertikal dan individual semata, tetapi di saat yang sama juga mementingkan berbagai bentuk kesalehan sosial. Di sini kita dapat memahami bahwa dengan mudah konsepsi maqasidus syariah yang disusun oleh para ulama, semua ini berhilir pada misalnya maqasidus syariah model Asy-Syatibi berupa penjagaan total atas agama, jiwa, keturunan atau martabat, harta dan akal kita. Ini juga sesuai dengan konsepsi maqasidus syariah lainnya berupa keadilan, kebebasan dan perdamaian.
Dari sini sejatinya kesalehan sosial serta maqasid syariah ini membuat umat Islam mesti sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa segala perbuatan yang merugikan orang lain merupakan perbuatan dosa yang dikecam keras oleh agama. Jamaah Jumat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, secara sederhana, tindak korupsi dipahami sebagai tindakan yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar dan merampas hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat umumnya. Tidak hanya itu, tindak korupsi juga akan menghancurkan tatanan hidup bermasyarakat yang luhur. Ia kerap terjadi di berbagai lapisan kehidupan masyarakat seperti lingkup keluarga, teman bermain, lingkungan bekerja, sekolah, kantor, dan yang lebih spesifik lagi di lingkungan pengelola keuangan umat dan negara. Terlepas dari bentuk korupsi yang sistemik yang dilakukan dalam proses-proses resmi di birokrasi dan pemerintahan atau non-sistemik yang dilakukan di luar jalur negara, semua bentuk kecurangan yang terkait dengan korupsi sangat merugikan banyak pihak. Karena efeknya yang masif dan meluas, maka pantas jika tindak korupsi disepakati sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa sekaligus sebagai wabah yang mesti dihadapi secara bersama. Ini sejalan dengan ide dasar yang ditokohkan di dalam The United Nations Convention Against Corruption yang diproklamirkan di Meksiko tahun 2005. Dalam konteks yang lebih sempit, tindak korupsi juga akan berimplikasi pada tersanderanya kesejahteraan rakyat. Bahkan lebih jauh dari itu, tindak kriminal korupsi juga berpotensi besar menyulut problem-problem sosial lainnya yang lebih kompleks dan dapat saja mengantar pada instabilitas sosial dan politik. Melemahnya kepercayaan masyarakat kepada aparatur negara misalnya merupakan salah satu efek luar biasa dari tindak pidana korupsi. Jika tidak diantisipasi dan diwaspadai dengan baik, dan jika sudah berlebihan, maka tidak mustahil, bahkan sangat potensial, gerakan-gerakan yang mudah menyulut emosi publik dapat terjadi di mana-mana. Jika ini dibiarkan begitu saja, berbagai bentuk kekacauan dan instabilitas juga ikut muncul. Wal'iyadzubillah, kita memohon pada Allah agar semua ini tidak terjadi. Jemaah Jumat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh sebelum hadirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan The United Nations Convention Against Corruption tahun 2005 serta teori-teori dan konsep terkait tindak korupsi, Islam telah menghadirkan prinsip-prinsip kunci yang sejatinya dapat menghindarkan manusia dari tindak dan perilaku korupsi. Kita dapat saja berkata bahwa Islam memiliki model-model fikih anti korupsi yang nilai-nilai luhurnya dapat diaplikasikan di berbagai dimensi kehidupan umat manusia. Fikih memperkenalkan istilah-istilah yang menunjukkan beberapa bentuk patologi sosial yang dapat membawa seseorang pada tindak dan perilaku koruptif. Meskipun merujuk pada konteks kecurangan dalam dimensi yang berbeda, istilah-istilah ini dapat dihubungkan dengan baik untuk melawan berbagai bentuk kejahatan luar biasa seperti korupsi ini. Larangan gharar misalnya dalam praktek-praktek muamalah ekonomi mengandaikan kebencian Islam pada berbagai bentuk kecurangan dan penipuan yang mengakibatkan kerugian di pihak lain. Dalam hal ini, Rasulullah SAW seringkali memperingatkan manusia tentang tindak laku ghulul dalam sejarah umat Islam. Istilah ghulul ini awalnya mengacu pada kecurangan dan penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagi berdasarkan aturan yang ditetapkan Nabi. Suatu ketika Nabi mengecam perbuatan seseorang bernama Mi'dam yang belakangan ketahuan mengambil dan menyembunyikan baju perang dari rampasan perang yang belum dibagi. Mengetahui kecaman tersebut, beberapa orang kemudian mengembalikan barang-barang yang diambil secara ilegal dari rampasan perang. Namun demikian, larangan ghulul ini dapat dibawa ke dalam makna larangan melakukan kecurangan atas properti atau harta yang bersifat publik. Dalam beberapa kesempatan, Rasulullah SAW melarang siapapun yang menjabat untuk mengambil atau menerima apapun di luar gaji yang ditetapkan untuknya. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah menegaskan, "Man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan
fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul. Bahwa siapa saja yang kami tunjuk, kami amanatkan untuk suatu jabatan dan telah kami berikan gaji untuknya, maka apa saja yang dia ambil, yang dia terima selain dari gaji tersebut adalah ghulul. Dalam konteks inilah istilah ghulul dapat mencakup segala bentuk gratifikasi yang terkait dengan posisi atau jabatan publiknya. Suatu ketika Ibnu Al-Uqtiyah, seorang amil zakat di masa Nabi, dikecam oleh Nabi akibat menerima gratifikasi dari Bani Sulaim. Sebuah riwayat menunjukkan komunikasi Nabi dengan seorang yang diamanati sebagai pejabat yang secara tegas melarang penerimaan segala bentuk gratifikasi. Dalam riwayat itu Nabi bertanya dengan sinis, apakah jika Anda bukan pejabat, orang akan datang kepada Anda untuk memberikan sesuatu? Nampak jelas bahwa segala bentuk pemberian terkait jabatan yang dalam bahasa modern kita kenal dengan istilah gratifikasi atau komisi merupakan bagian tindak korupsi yang mesti diselesaikan. Masih dalam konteks ini, ghulul memenuhi semua kriteria tindak korupsi yang antara lain terwujud hadirnya niat jahat untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya. Ghulul juga dikaitkan dengan jabatan seseorang sehingga dia menyalahgunakan wewenangnya. Karena penggelapan kekayaan itulah banyak pihak mengalami kerugian, termasuk masyarakat umum dan negara. Ini jelas penggelapan dan kecurangan atas hak orang lain dan hak negara. Jemaah Jumat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilah lain yang juga dihubungkan dengan praktek korupsi adalah rishwah atau suap. Rishwah dipahami sebagai tindakan pemberian sesuatu atau komitmen pendahuluan untuk mendapatkan suatu pekerjaan dengan melanggar hak orang lain atau pihak lain. Ini sering terjadi dalam transaksi-transaksi bernilai besar. Ketamakan atas harta dan kepemilikan kemudian menggoda dan memaksa manusia untuk meminta suatu kepada pejabat tertentu untuk mendapatkan sebuah pekerjaan sambil melanggar hak-hak orang lain. Rasulullah SAW secara tegas mengecam semua pihak yang terlibat dalam tindakan rishwah seperti ini. Sebuah hadis riwayat Ahmad menegaskan, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi wal ra'ish, yakni alladhi yamshi bainahuma, bahwa Rasulullah melaknat para penyuap, penerima suap dan perantara, yaitu orang-orang yang menghubungkan keduanya. Selain larangan atas tindakan yang gharar, penipuan, yang ghulul, penggelapan atau rishwah, suap, Rasulullah SAW juga sering mengingatkan kita tentang larangan mendekati, mengambil atau mengkonsumsi segala hal yang berbau syubhat, membuat demarkasi yang jelas antara yang halal dan haram dan syubhat sejatinya membuat kita hanya melakukan, mengambil dan mengkonsumsi yang jelas kehalalannya. Jamaah Jumat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat yang beriman, kita semua dituntut untuk mengambil, menggunakan dan mengkonsumsi yang halal saja. Sebagai umat Islam, kita dilarang keras untuk mengkonsumsi apa saja secara batil yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dalam bentuk transaksi atau dasar riba di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Untuk menghindari perilaku korupsi, Rasulullah SAW telah mengajarkan sejak awal agar kita menghindari sifat-sifat tercela yang mudah membawa kita pada kebanyakan dosa. Sifat-sifat tercela ini bahkan disebut sebagai biang kesalahan atau dosa. Rasulullah SAW mengingatkan, inna ummahatul khataya salasun, al-kibru wal hasadu wal hirsu, bahwa biang atau induk dari semua kesalahan dan dosa adalah sombong, dengki, dan ketamakan. Di lanjutan hadis ini, Rasulullah SAW menegaskan bahwa cinta harta yang berlebihan, cinta pujian, serta cinta jabatan akan membawa kita pada kubangan dosa-dosa lainnya, termasuk tindak korupsi.
Di saat yang sama, Rasulullah SAW selalu menekankan agar manusia selalu berlaku jujur dan menjauhi kebohongan. Karenanya, mari kita tingkatkan kualitas takwa kita yang akan menghindarkan kita dari bentuk-bentuk dosa lainnya. Sayyidina Ali pernah mengekspresikan ketakwaan dalam salah satu wejangannya. At-taqwa huwal khawfu minal jalili wal amalu bitanzili wal qana'atu bil qalili wal isti'dadu li yaumir rahim. Takwa adalah takut pada Allah, melakukan perintah sesuai dengan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, memiliki qanaah, sikap merasa cukup dengan hal-hal yang sedikit, serta selalu awas dengan kesiapan kita menuju hari akhirat. Dengan kekuatan iman dan takwa secara kolektif, kita sebagai individu dan bangsa pasti akan mendapatkan keberkahan luar biasa dalam hidup kita, sebagaimana janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka diakibatkan oleh perbuatannya. Karenanya, mari kita senantiasa bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini, sekaligus menghindarkan kita dari berbagai godaan untuk mengambil dan merampas sesuatu yang bukan milik dan hak kita. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang akan mendapatkan kemalangan demi kemalangan akibat kufur nikmat. Allah tegaskan, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Dan Allah telah membuat sebuah perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah memberikan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على هذا النبي الكريم حبيبنا وشفيعنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة والصبر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون. وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقال تعالى ادعوني أستجب لكم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم أهل الخير والناصحين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Sekianlah video tausiah kali ini. Semoga bermanfaat kepada kita semua, terutama kepada al-fakir pribadi, dan semoga kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.